angka 1. Oke. Kalau kedengaran jelas, mohon teman-teman ketikkan angka 1 di kolom komentar ya. Oke. Selamat sore dan selamat bergabung di Clapham Webinar Stimulasi Bahasa untuk Anak Usia Dini. Bersama saya, Nathan, yang akan menjadi host Anda pada hari ini. Dan juga bersama pembicara kita pada hari ini, Kak Kartika Primasati, dan juga moderator kita, Natalia Angkasa. Sebelum kita mulai lebih lanjut nih, saya akan ceritakan sedikit ya tentang Co-Hive Clapham, tentang siapa kami dan apa yang kami lakukan. Saya share screen ya. Oke, nah ini poster kita pada hari ini. Dan Co-Hive Clapham adalah co-working space provider yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Yang salah satunya di Medan pastinya, kemudian di Jakarta, kemudian ada juga di Yogyakarta serta Surabaya. Nah, apa yang kami lakukan? Kami adalah kami menyediakan space yang bisa digunakan untuk disewa ataupun bisa digunakan untuk kolaborasi dengan komunitas lokal. Misalnya seperti ini ya, events. Yang pertama kami lakukan adalah menyediakan event space untuk disewa ataupun untuk kolaborasi bareng untuk berbagai jenis event. Kemudian ini meeting. Nah, kami juga menyediakan ruangan meeting yang dapat digunakan ketika Anda butuh tempat untuk meeting ya. Kadang kalau di kafe mungkin ada tempat yang terbatas, ada fasilitasnya terbatas. Nah, ini yang kami sediakan. Lalu kami juga Nah, ini adalah co-working space, ruang kerja bersama. Seperti yang Anda lihat di sini, orang-orang dari berbagai macam background, dari berbagai company bisa berkumpul bersama dan bertukar ide. Nah, yang keempat, ini bercanda ya, tapi ya siapa tahu mungkin kita bakal ada daycare suatu saat, mohon didoakan. Nah, itu sekilas tentang kami. Oh ya, gimana keadaan di tempat kami selagi pandemik? Nah, untuk working space dan meeting room, kita jam operasional masih ada dari jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Sedangkan untuk offline event kita belum lakukan sampai sekarang. Yang ada adalah kita ada IG live session di Instagram kami @clapham.co dan juga webinar serta workshop online seperti yang sedang Anda ikuti saat ini. Nah, ada beberapa peraturan yang kita ikuti bersama-sama ya. Yang pertama, mohon mute audio dan videonya. Yang kedua, kalau ada pertanyaan atau komentar, itu bisa diketikkan di kolom komentar. Nah, kemudian kalau Anda ingin berbicara, bisa ada tombol raise hand nggak? Kalau ada kelihatan bisa pakai tombol raise hand atau ketikkan saja di kolom komentar, saya mau bicara nih. Nanti Anda akan diberikan waktu untuk bertanya. Nah, lalu sambil Anda mendengarkan, mohon luangkan waktu sejenak ya untuk mengisi review di Google dan juga untuk mengisi survei untuk webinar kali ini. Linknya tertera di layar Anda. Nah, saya stop sharing ya. Selain itu, untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi nantinya setelah webinar ini, mohon saya akan memberikan link untuk bergabung di WhatsApp group di kolom komentar. Nanti Anda bisa cek ya. Dan juga kalau Anda nggak bisa masuk nih melalui link itu, bisa chat private ke saya, nomor telepon Anda, nomor WhatsApp Anda, nanti saya akan masukkan ke dalam grup itu. Oke, sekian dari saya. Saya oper ya ke Natalia. The stage is yours. Oke, thank you, Nate. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa bergabung bersama lagi dan pada siang hari ini, siang menjelang sore. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Natalia dan saya adalah pendidik di salah satu sekolah di Jakarta. Dan saya fokus di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi pada siang hari ini saya akan menjadi moderatornya.
apabila ada pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan ketik langsung pertanyaan Anda di kolom chat ini. Jadi kan kita dilihat dari jumlah peserta, tidak begitu, jumlahnya lumayan oke, jadi saya berharap banyak orang bisa ikut berdiskusi ya. Jadi supaya semoga siang hari ini bisa menjadi momen yang bermakna bagi setiap dari kita ya. Kita bisa belajar bersama dari Bunda Prima. Sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dahulu pembicara kita yang keren pada siang hari ini. Wah, dia dipanggil Bunda Prima. Saya personally panggilnya Kak Prima. Beliau lulus dengan jurusan Master of Early Childhood Education. Kalau di Indonesia kan tuh pendidikan anak usia dini. Jadi dia expert banget ya di area ini. Dan sekarang bekerja sebagai konselor anak. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai dosen di Universitas Petra. Jadi dia passionate banget untuk sharing bakat expert pengetahuan dia dengan guru-guru ya. Semoga guru-guru di Indonesia makin lama makin banyak ya. Dan beliau juga senang membantu membimbing anak-anak yang dalam resiko seperti anak yang yatim piatu, anak yang di pinggir jalan, anak yang tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke sekolah ya. Jadi itu sekarang fokus pelayanan dia dan itu dia lakukan melalui organisasi dia yang namanya edukasi. Jadi nggak usah ditunggu lagi, saya persilakan Bunda Prima, silakan. Oke, thank you Natalia yang hari ini cantik banget kayak biasanya ya. Oke, halo semuanya. Ini kalau dilihat dari pictures-nya nih ya, masih muda-muda semua yang ikut ya. Aduh, senang nih. Duduk, anak-anak muda. Oke. Ya, selamat datang juga ya, saya mengucapkan di kelas hari ini. Nah, ini temanya sebenarnya kan stimulasi bahasa untuk anak usia dini. Tapi kalau kita bicara tentang stimulasi bahasa usia dini untuk anak usia dini, itu panjang banget sebenarnya. Nah, sementara di hari ini kita cuma punya waktu 1 jam ya untuk diskusi dan juga untuk sharing gitu. So, hari ini mungkin akan lebih ke light ya, very light introduction begitu. Tapi kita bisa lanjut lagi untuk diskusi lebih lanjut, lebih dalam, lebih teknis, lebih praktis, lebih banyak contoh-contohnya. Sebenarnya saya sudah sediakan banyak sekali alat praktik di sini, tapi dalam waktu 1 jam kita akan berusaha sebaik mungkin gimana untuk bisa coping dengan waktu ya nanti. Oke, saya langsung aja share ya di share screen. Semoga ini aman bagi semuanya. Ini dia. Oke. Semuanya bisa ya? Udah kelihatan ya? Aman ya? Oke. Nah, stimulasi bahasa usia akan bicara agak cepat untuk kejar waktu, tapi nanti kalau misalnya terlalu cepat, boleh dikasih tahu ya di kolom forum ya. Oke, sorry. Ini ada polling. Oke. Nah, ada 4 poin diskusi yang akan kita bahas di hari ini. Sorry, ini untuk poll, apakah saya silang atau bagaimana? Ada polls di sini. Halo, untuk Miss Prima, untuk pollnya setelah Miss silang aja. Oke, silang aja ya. Oke. Sip. Nah, pertama kita akan bicara kapan seharusnya si kecil itu bicara, kemudian bahasa apa yang perlu dikenalkan paling cepat nih untuk anak-anak, kemudian apakah TV atau smartphone bisa dijadikan alat stimulasi bahasa. Nah, itu nanti kita akan bicara lebih panjang sebenarnya tentang hal ini ya. Karena saya lama sekali, sejak tahun 2009 banyak meneliti dan mengkaji soal ini. Kemudian aktivitas di rumah untuk promote kecakapan pada anak. Oke, kita akan bicara itu. Sebentar saya alihkan. Nah, kapan sih seharusnya si kecil bisa bicara atau kapan seharusnya si kecil itu ngomong gitu. Nah, kita mesti kenali dulu bahwa bicara dan bahasa itu 2 hal yang berbeda ya. Speech and language are different things. Kalau speech itu yang keluar dari bunyi-bunyian yang keluar dari mulut kita, sementara bahasa itu lebih kepada bagaimana kita memaknai, meresepsi dan kemudian mengeluarkan kembali atau menyusun serangkaian kalimat untuk merespon pengalaman yang ada dari luar. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Nah, waktu kita kenalin anak-anak kita ada masalah dalam language development, kita mesti cek dulu ini masalah speech atau masalah bahasanya nih yang ada di mana gitu, dan kemudian kita bisa treatment dengan lebih jelas. Nah,
Tetapi ini penting sekali untuk kita lihat sejak dini, makanya kami promote sekali intervensi dini untuk anak ya, terutama di PAUD ya, karena speech ini atau language development ini dia sangat menolong sekali dan berpengaruh sekali untuk perkembangan anak-anak pada sistem perkembangannya yang lain gitu, baik motorik, kemudian sosial emosional sangat berpengaruh. Bahasa itu sangat berpengaruh. Bayangkan kalau misalnya seorang anak yang sudah waktunya untuk lakukan parallel play sama temennya atau bermain dengan di dalam ruangan yang sejajar bersama-sama, kemudian dia belum bisa berbicara, sementara temannya sudah banyak ngomong gitu. Nah, dia akan rasa down ya, anak ini akan rasa kurang percaya diri. Makanya ini perlu kita rawat. Hal ini perlu kita take care gitu ya, perkembangan bahasa mereka ini. Nah, secara sangat singkat sekali ada 3 teori language development yang sering kita mungkin ketahui ya. Ada nativist, ini Noam Chomsky, kalau ada yang kenal. Saya sendiri belum kenalan ya, cuma baca bukunya, tapi belum sempat kunjungi dia, lagi pula ada corona. Nah, nativist ini dia bilang bahwa di dalam pertumbuhan seorang anak itu ada disebut critical period, dan itu di bawah usia 12 tahun. Ada yang bilang di bawah 8 tahun, ada yang bilang di bawah 12 tahun. 12 tahun, dan ini adalah periode di mana anak-anak itu cepat banget mengembangkan bahasanya gitu. Mereka anak-anak ada punya sistem di mana dia bisa saring semua bahasa itu. Makanya banyak ahli yang bilang anak-anak itu bisa belajar bahkan sampai 5 bahasa dalam usia dini gitu. Nah, karena mereka percaya dengan namanya critical period ini. Nanti selepas usia 12 tahun atau 8 tahun, ini critical periodnya ini critical systemnya ini akan menutup sedikit demi sedikit, sehingga akan lebih susah, bukannya tidak bisa, tapi lebih susah untuk belajar bahasa daripada sebelumnya. Kemudian teori yang kedua bilang bahwa perkembangan bahasa itu adalah sebuah pembelajaran gitu, proses belajar gitu. Maka perlu di-reinforce, diberi penguatan. Begitu anak mengucapkan sesuatu atau anak mencapai sesuatu dalam milestone-nya dia, kita kasih reinforcement sehingga anak itu belajar begitu. Kemudian interactionist, teori ini berpendapat atau mereka percaya bahwa bahasa itu adalah perkawinan antara interaksi anak dengan caregiver-nya dengan lingkungannya dan juga faktor biological. Kemudian ada nutrisi juga. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang anak itu bisa bicara, dan kita mesti periksa satu-satu gitu ya dan lihat balance-nya seperti apa. Nah, 3 ini kalau saya sendiri percaya bisa jadi terjadi gitu loh di dalam kehidupan anak-anak kita. Hanya memang kita harus lihat itu sejak dini, ketika mulai ada tanda-tanda yang tidak pada milestone-nya. Nah, itu baru kita harus lihat kenapa dan harus lakukan apa. Nah, ini dengan cepat aja ya, gimana sih perkembangan anak-anak di dalam bahasa mereka di anak-anak usia dini itu. Anak-anak 1 bulan itu mereka sudah mulai cooing ya, atau menyanyikan bunyi vokal dengan ada nadanya. Oh, wow, 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 wow. Nah, itu lucu banget ya. Nah, kalau 1 bulan, 2 sampai 4 minggu itu mereka sudah mulai ke sana dan kita mulai cek, oh ada bunyinya enggak? Kalau enggak kita tunggu lagi 1 bulan lagi. Kita tunggu lagi 1 bulan lagi sampai 3 bulan. 3 bulan ya, sampai 3 bulan itu kalau dia lebih dari 3 bulan dan dia tidak lakukan cooing gitu, nah itu kita mesti lebih hati-hati gitu, atau ada masalah apa. Nah, kemudian 4 bulan itu mereka bisa ketawa, 6 bulan itu mereka bisa mengucapkan kata-kata yang singkat, suku kata yang singkat kayak da, ba, ba, seperti itu ya. Itu 6 bulan. Kemudian 9 bulan itu lebih panjang ya. Mama, da gitu. Kemudian usia 1 tahun paling tidak dia sudah menguasai 1 atau 2 kata minimal. Ini bicara minimal ya, karena ada banyak yang sudah menguasai secara kalimat. Kemudian 1,5 tahun itu dia udah punya 8 paling tidak minimal vocabulary. Kemudian 2 tahun itu dia udah bisa ngomong dengan kalimat pendek, kalimat yang pendek. Mau minum, pakai sepatu, lipat baju. Nah, 2 kata tapi menunjukkan kalimat yang pendek dan seterusnya. Nah, ini nanti kita bisa belajar. Saya akan kasih PDF-nya, jadi kita bisa pelajari sama-sama. Nah, ini sama ya. Perkembangan bahasa anak itu sebenarnya kita bisa prediksi ya.
bisa prediksi dan memang ada milestone-nya. Nah, kita tinggal cek aja kalau anak ini di luar dari perkembangan yang ada atau yang sudah di research selama ini dan banyak banget research yang melakukan itu, baru kita lihat kenapa. Nah, ini juga sama, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini masalah. Ketika kita sudah punya nih, biasanya kalau saya tempel. 1 bulan ngapain, 2 bulan ngapain, 3 bulan saya tempel, begitu. Kemudian supaya saya ingat-ingat, anak saya udah di fase mana nih. Kok belum ya? Ketika jangan panik dulu. Kita kasih stimulasi dulu. Nanti kita bicara terakhir ya, bagian stimulasi. Kalau stimulasi udah maksimal, kok dia belum juga, baru kita bawa, nah misalnya dia ke konselor anak atau ke klinik tumbuh kembang untuk checking ya apa yang ada masalah apa gitu. Tapi jangan lakukan itu sebelum kita lakukan stimulasi seoptimal mungkin dulu, karena stimulan yang paling bagus itu sebenarnya adalah dari orang tua gitu, dari mama, dari significant other, orang yang paling dekat dengan anak kita itu. Nah, tetapi ketika kita sudah lakukan stimulasi dengan maksimal, anak masih belum bicara pada masanya, maka kita mesti aware adanya red flag ya, ada bendera merah. Nah, ada bendera merah, berarti ada sesuatu yang perlu kita lihat. Kenapa ini? Kita mulai periksa. Nah, untuk memeriksanya sendiri, itu pemerintah dari Indonesia sebenarnya sudah sediakan ya untuk lembar untuk periksanya. Nanti saya juga akan bisa sharing ya ke kita semuanya. Guru-guru PAUD juga bisa cek gitu. Saya beberapa murid saya waktu dia masuk ke PAUD itu memang belum bisa ngomong sama sekali, padahal sudah usia 4 tahun misalnya. Belum bisa ngomong sama sekali dan kata-kata yang keluar bahkan bunyinya pun masih belum bunyi yang utuh gitu ya, belum vokal atau belum bunyi yang bulat gitu misalnya seperti itu. Nah, itu ada masalah apa? Kita cek dengan itu, kita diskusi sama orang tuanya untuk tanya. Nah, ini ya red flag-nya, nanti kita bisa baca juga ya, karena ini sudah sangat detail sekali, sudah di riset, jadi tinggal kita lihat aja, ditempel kemudian dilihat. Nah, ya. Nah, ketika itu terjadi, kita tidak perlu, waduh, anakku punya masalah besar dalam kehidupan ini gitu ya. Tunggu aja gitu. Setelah kita berikan stimulasi yang maksimal, yang optimal, baru nanti kita cek di usia 4 tahun ini, kalau dia masih mengalami kesulitan sesuai dengan milestone-nya, nah kita bawa dia ke ahli, ke expert untuk lihat kenapa dan ada persoalan apa. Nah, persoalannya kalau anak itu mengalami keterlambatan bicara itu bukan hanya persoalan ini juga ya, persoalan lingkungan atau kurang stimulasi, tapi bisa juga karena persoalan ini fisik gitu. Jadi pembentuk bunyi, ini organ-organ pembentuk bunyinya dia seperti langit-langit, kemudian lidah, kemudian laring, kemudian gigi itu mungkin bermasalah. Langit-langit yang terlalu tinggi, anak-anak mengeluarkan bunyi juga susah. Nah, kadang-kadang waktu anak-anak langit-langit terlalu tinggi, dia mengeluarkan bunyi susah. Waktu dia mengeluarkan bunyi dan bunyinya itu aneh begitu, nggak biasa, orang di sekelilingnya ketawa. Ya sering nggak kita kayak kalau anak kecil lagi ngomong, gitu terus kita ketawa, kamu lucu banget. Nah, bagi dia belum bisa menerjemahkan ketawanya itu artinya apa. Karena dia belum bisa ngomong kan, jadi hanya persepsi apa yang seturut dengan referensinya dia. Nah, jadi kalau dia lagi ngomong, kita ketawain, dia bisa pikir dua, ini bagus jadi reinforcement atau ini aku nggak bagus. Besok lagi diulangin lagi, ketawain lagi, dan lebih banyak orang yang tertawa gitu. Dan dia tahu referensi yang dia punya ketawa seperti itu adalah ketawa yang tidak positif. Akhirnya dia stop bicara. Gitu. Nah, ada murid saya yang begitu juga ya. Jadi usia 2 tahun itu dia sudah sama saya, dia ikut yang taman baca. Dia udah bisa ngomong, Mama sini, Mama sini. Nah, usia 3 tahun itu dia benar-benar stop, nggak ada suara sama sekali. Lalu saya tanya apa yang terjadi di rumah dan sebagainya, karena mereka itu tinggal bersama dengan orang yang banyak gitu ya, keluarga yang banyak, maka dia sering diketawain karena suaranya lucu. Tapi kan enggak, karena ini suaranya lucu. Nah, itu kan kita, anak-anak belum bisa memahami itu. Akhirnya dia merasa minder gitu. Nah, dan dia kemudian berhenti bicara. Nah, dua hal ini, bagian lingkungan dan juga bagian fisik anak, itu yang perlu kita lihat tentang kenapa anak kita ini mengalami keterlambatan bicara atau
kenapa murid kita ada gangguan bicara. Nah, ini adalah source yang bisa kita cek dan ini cukup komplit. Dia benar-benar mengupas atau mengulik dari mulai masalah-masalah yang nanti kita ngecek aja gitu, masalah-masalah fisik, apakah langit-langit terlalu tinggi, apakah mulutnya kurang terbuka, ataukah giginya terlalu rapat, ada masalah dengan lidahnya dan sebagainya, sampai masalah-masalah ini bunyi-bunyi vokal yang harusnya dikeluarkan pada usia tertentu, tapi dia belum bisa keluarkan pada usia-usia tertentu. Nah, kita bisa cek dengan itu di source yang ini ya. Nanti bisa dicatat atau dibagikan. Oke, itu sampai di poin pertama ya. Jadi kapan anak itu sebenarnya mulai bicara? Anak itu mulai bicara ya pada saat dia meresponi kita, yaitu pada saat usia kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan dia sudah mulai cooing, sudah mulai mengeluarkan bunyi vokal dengan untuk meresponi lingkungannya dengan lagu, dengan bunyi-bunyian, dengan lagu. Dan kemudian bertambah terus skillnya sampai dia besar. Itu dia. Kalau belum lewat masa itu, nah kita mesti cek gitu. Karena nggak mungkin anak itu tiba-tiba begitu dia lahir, kemudian dia nggak ngomong sama sekali, kemudian 4 tahun dia bilang, "Mama, aku mau makan sup ayam yang enak," gitu. Itu tidak mungkin, karena dia mesti lewatin milestone-nya dia dulu. Dia mesti ada yang di training di dalam fisiknya dia dan juga otaknya dia untuk memproduksi speech and language itu tadi. Sehingga memang perlu ada tahapannya. Sejak kapan? Sejak dia usia 1 bulan itu. Kalau sebelum 1 bulan ngapain anak-anak bicaranya? Menangis. Nah, menangis itu juga bahasa yang penting sekali karena ya itu satu-satunya yang mereka bisa. Mereka belum bisa meninju ya kan? Kalau mereka nggak suka, mereka belum bisa meninju atau mereka belum bisa teriak, tidak, aku nggak suka. Nah, belum bisa itu, tapi mereka bisa menangis. Nah, kemampuan mama atau caregiver, papa untuk mendengar arti tangisan itu yang menolong mereka untuk lebih percaya diri, meningkatkan kapasitas bahasa mereka di waktu-waktu yang selanjutnya gitu. Karena anak itu menangis pasti hanya karena 3 hal ya. Dia lapar, dia sakit, dia nggak nyaman dan pengen dipeluk atau kepanasan gitu, pengen di treatment tertentu gitu. Hanya 3 hal itu aja. Nah, dengan interaksi yang intensif dengan bayi kita atau anak-anak yang kita rawat, kita akan mudah sekali mengenali, oh ini lapar, oh ini sakit, oh ini kepanasan, oh ini dia mau digendong gitu. Nah, kalau mereka lagi nangis dan mereka direspon sesuai dengan kebutuhannya mereka akan rasa fulfilled. Mereka rasa dunia yang di luar mereka itu bisa dipercaya. Kemudian mereka naik level. Set, mulai cooing. Set, mulai babbling. Ba itu ya. Kemudian mulai da dan seterusnya sehingga mereka bisa bicara. Nah, sampai di sini dulu untuk poin yang pertama. Silakan, Nat. Oke, terima kasih. Wow, penjelasannya begitu detail ya. Di sini kalau misalnya cadel gimana dari Clap Hands sendiri? Soalnya kemarin juga ada yang ngomong, Miss, anak saya bisa ngomong banyak, bisa komunikasi, tapi memang cara ngomongnya kok cadel ya. Kayak mungkin ada certain kata yang dia nggak bisa ngomong, itu kita perlu khawatirkan atau kita biarkan kayak mungkin karena itu masa-masanya. Seperti kayak ponakanku juga, kalau ngomong kayak ada yang K atau G, itu diganti jadi T. Itu masalahnya gimana ya? Ya, oke, thank you. Sebenarnya cadel bukan itu ya. Kalau itu tadi masalah pengeluaran bunyi vokal dan konsonan kan, itu ada red flag-nya. Nah, apakah anak ini bisa memproduksi kata T, D, K, G, F pada usia tertentu? Nah, itu perlu kita cek. Kalau dia nggak bisa, berarti mungkin memang ada masalah dengan itu. Tapi harusnya dengan stimulasi, anak itu bisa. Karena ini masalah produksi kata aja. Produksi bunyi, produksi bunyi gitu. Tapi kalau cadel, itu memang ada masalah di alat pengeluar bunyinya gitu. Nah, itu yang mungkin agak susah untuk kita treatment. Supaya kita tahu apakah ini model yang karena memang ada alat untuk produksi bunyi yang nggak pas, atau ini masalah perkembangan bahasa aja, itu makanya kita mesti kasih stimulan sebanyak mungkin kepada anak usia tertentu. Misalnya nanti setelah kita cek di
di websitenya tadi ya, kita temukan anak misalnya usia 3 tahun dia mesti produksi kata T itu jelas gitu, misalnya ya. Tapi ini sampai 2,5 tahun, 3,5 tahun dia belum bisa produksi. Nah, kita kasih stimulasi gimana caranya produksi kata T. Kalau sampai waktu yang ditentukan itu nggak bisa juga, berarti mungkin ada sesuatu yang memang sulit untuk memproduksi kata itu. Mungkin dia cadel, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak stimulasi, ya kita biarkan begitu, kemungkinan jadi terbawa nih sampai gede. Nah, akhirnya dia nggak bisa produksi itu karena terbiasa, ya kan? Karena ini mulut kita ini kan mengeluarkan produksi kan karena terbiasa ya. Nah, itu dia yang mesti kita biasakan juga ke anak-anak. Kasih stimulan yang optimal dulu. Kalau nggak bisa pada masa tertentu harusnya bisa. Nah, kita cek. Oh, ada masalah apa? Baru kita treatment. Kalau masih bisa di treatment gitu. Kalau misalnya pernah nggak ada kasus di mana anak-anak itu tidak berbicara hingga certain waktu tertentu? Karena saya pernah dengar ya kata orang kalau memang belum bisa bicara nggak apa-apa, dia lagi serap gitu loh. Nanti umur 3 atau 4 langsung keluar banyak gitu. Apakah teori itu benar? No. Itu benar karena dia menerapkan teori yang interaksionis tadi kan. Dia menerapkan teori yang interaksionis tadi atau yang nativist gitu, bahwa sampai usia 12 tahun itu masa kritikal, it's okay, biarin aja dia masa-masa dia serap, masa-masa dia olah. Mungkin anaknya ini tipe anak yang harus mengolah banyak dulu baru dia percaya diri ketika mengeluarkan itu, dan itu enggak masalah. Tapi memang ada syaratnya. Syarat pertama, dia mesti melampaui milestone tertentu gitu. Kalau misalnya syarat yang paling jelas itu ya, usia 1 tahun satu kata pun belum muncul sampai 2 tahun. Padahal 2 tahun itu sudah harus 8 sampai 20 kata misalnya. Wah, itu kan banyak sekali ininya kan, range-nya terlalu banyak. Range-nya terlalu banyak. Nah, kalau sudah range-nya terlalu banyak, baru kita mesti kasih stimulasi yang lebih atau ekstra. Itu dulu gitu. Sampai batasnya adalah 4 tahun. Kalau 4 tahun benar-benar belum bisa mengeluarkan bunyi, nah itu masalah. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, karena banyak sekali teori, ada yang bilang sampai 12 tahun, tapi kalau saya pribadi, demi kebaikan anak dan emosi yang sehat untuk anak bertumbuh dengan lingkungannya, maka 4 tahun itu waktu yang paling mentok orang tua memberikan kelonggaran waktu untuk anak-anaknya. Karena kalau sudah 6 tahun, dia mesti masuk TKB, dia belum bisa ngomong, dia akan down. Nggak akan percaya diri dengan teman-temannya gitu. Jadi 4 tahun itu red alert banget sama buat orang tuanya. Berarti gitu. benar-benar bukan sekadar masalah berbicara, tapi juga pengaruh sosial, emosional anak juga ya, interaksi mereka dengan teman-teman ya. Betul, itu yang paling penting kan, yang paling banyak berpengaruh. Oke, Yes. kalau begitu masih ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada, boleh kita lanjut. Oke, sip, Ya. kita lanjut. Ke bagian bahasa apa yang dikenalkan untuk pertama kali. Saya cek waktu, jam. Oke. Bahasa apa yang pertama kali dikenalkan untuk anak-anak gitu ya? Bahasa Perancis ya, itu yang paling bagus ya. Enggak ya? Jangan ya, begitu anak lahir kemudian kita ajak ngomong bahasa Perancis, sementara kita ngomongnya bahasa Indonesia, nah itu jangan ya. Jadi kita kenal satu bahasa yang namanya Parentese, atau bahasa orang tua kepada anak dengan gaya yang anak-anak bisa mengerti, atau dibuat gayanya seperti yang bisa anak itu bisa mengerti. Nah, menurut research, bayi itu bisa menangkap ya suara dari orang tuanya itu ketika mereka bicara dengan gaya Parentese ini, ya Parentese ini dengan nada yang tinggi biasanya. Aduh, terima kasih Tuhan, anaknya imut sekali. Nah itu kita pakai bahasa yang sederhana, kemudian high pitch sound, jadi suaranya ditinggikan, ya. Kemudian vokal-vokal yang huruf-huruf bunyi-bunyi vokal itu diperpanjang, ya. Aduh, gitu ya. Jadi seperti itu, dan kemudian diikuti dengan facial expression, ya. Dan tentu saja dengan bahasa ibu. Bahasa yang paling banyak kita gunakan di rumah itu apa? Ya, jadi kalau di rumah kita ngomongnya sama suami ngomong bahasa Indonesia,
sama tetangga ngomong bahasa Indonesia, kemudian sama bayinya khusus ngomong bahasa Inggris, itu tetot. Ya, karena itu tidak related. Bayi akan bingung, aku ini anak siapa? Ya, jadi gunakan bahasa ibu, bahasa yang primary-nya, kemudian modifikasi itu sehingga menjadi bahasa parentis. Ya, itu bahasa yang pertama harus dikenalkan. Dan jangan menyerah, pakai ini dulu. Sampai nanti anak-anak sudah mulai terbangun fondasinya. Nah, ini kan kita mau bangun konstruksi nih. Nanti ada bahasa Jepang, Perancis, Jerman, ya, Hindi, ya, Swahili, macam-macam ada di sini. Tapi nggak ada fondasinya, ya runtuh gitu. Dia cuma mungkin bisa ngomong aja karena dia dengar. Tapi nggak ada fondasinya, konstruksinya nggak terbentuk. Akhirnya runtuh, abstraksinya nanti nggak jalan. Jadi kita bangun dulu dengan bahasa primary sampai dia kuat ya, sampai usia 2 tahun, 3 tahun dia mulai ngomong banyak, lancar bercerita itu. Nah, baru kita kenalkan dengan bahasa yang lain ya. Ini pengalaman banget sih ini ya. Oke, ya ada pertanyaan? Oh, enggak sih, saya pernah dengar kayak talk juga, terus kayak dia bilang itu kayak katanya kalau walaupun bayi itu important buat parents atau siapapun tuh ngomong in a, like long sentences, bukan long sentences, sorry, kayak complete sentences, and then kayak you always like give reason to them, misalnya kayak ini sebentar lagi kita mau mandi ya. Kita mandi karena gini-gini, kayak it's just like you are talking to adult gitu. Is it true? Soalnya dia bilang tuh kayak, cause like as kayak there some of the theories yang kayak the babies absorb things, jadi kayak they wanted to know, maksudnya you cannot like just kayak cuman oke, kita mandi ya, tapi yang kayak oke, sekarang kita mau mandi ya. Kalau mandi itu kita harus ini ada air ini bisa basah, bla bla bla. Maksudnya kayak you really nggak tahu sih. I don't know if it's true. It was my first time hearing it. Jadi kayak I thought, oh interesting gitu. Yeah. Tapi Hai. want to know from you. Okay. Usulin ya. Ya, halo. Oke, ya itu betul sekali. Jadi incomplete sentence betul, tetapi sederhana gitu. Bukan kompleks sentence. Complete yes, but not complex. Rasulin pertanyaannya bagus banget ya. Saya mungkin kelupaan. Incomplete sentence yes, tapi bukan complex sentence. Complete sentence itu berarti kan ada subject, verb, and predicate kan, atau nanti ada keterangan juga explanation. Tapi bukan kompleks. Contoh ya, kita mau mandi. Adik, kita mandi hari ini. Air hangat pemberian Tuhan menyegarkan badan kita, menghapus kotoran yang ada di badan kita. That's complete sentence, but it's not complex sentence. Complex sentence nih, kita mandi, air yang sudah didaur ulang, dan menggunakan pipa-pipa yang sangat rumit, ya di pabrik yang sangat besar. Nah itu complex sentence. Mereka akan bingung dan nggak relate gitu. So kita pakai complete sentence, yes. Okay. But not complex. So it means it's also important buat always katanya harus tell them, misalnya kayak habis cuci badan dulu supaya kering. Is it important to do that? Yeah. Maksudnya kayak bener-bener tell them nggak kayak cuman kayak habis mandi terus langsung kayak pakein baju, pakein celana, and then pakein Pampers or something, and ya udah gitu. Like you have to always tell them gitu ya. Iya, itu benar banget. Itu benar banget. Itu nanti kita akan bahas di bagian yang hands on ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita bicarakan sama mereka. Dikasih bedak supaya badannya harum. Wah, harum badannya. Nah, itu boleh. Dan itu memang bagus begitu. Tapi simple kan? Simple sentence. Actually tadi yang Kak Prima ngomong tentang high pitch voice itu kalau emangnya kalau we don't speak with high pitch voice, like they don't, kayak mereka perceive-nya apa gitu? Mereka nggak persif karena itu datar. Jadi gini, di dalam persepsi anak itu ada 3 suara ini ya. Suara tinggi ini ya. Oh, anakku, yang kita high pitch ya. Kemudian suara tengah, ini mereka persif kita di suara tengah, tetapi mereka tidak persif bahwa it's important thing for them to know. Oh. Gitu. Jadi lebih mereka, kayak suara-suara noises tapi they don't like, they probably don't want to listen gitu. Yeah, it can't attach their attention gitu.
dia hanya ya suara kayak biasa, ada suara burung, suara apa gitu. Nah, apalagi yang bawah. Kalau suara bawah itu benar-benar mereka nggak bisa perceive apa-apa gitu. So, it's important for us to catch their attention with the high pitch voice. Ini sampai umur berapa ya harus ngomong kayak gitu? Sampai dia 2 tahun ya, 2 tahun kalau tapi kita cek ya, kalau dia anaknya 1 tahun dia udah kalimatnya udah kompleks gitu, udah dia bisa cerita ya, nggak perlu lagi. Ini kan untuk stimulasi. Nah, kalau untuk stimulasi kita lakukan sampai anak itu mencapai milestone yang seharusnya. Kalau dia udah misalnya 1 tahun, dia udah 1 kata, oh ya udah kita kurangin gitu. Kemudian 1 sampai 2 kata ya. Tapi kalau kita mau tambah lagi ya kita tambah lagi ininya stimulan kita itu kita tambah lagi gitu. Nah, sampai 2 tahun dia udah bisa cerita 1 buku komplit tuh. Ya udah kita nggak usah pakai parentis lagi, udah nggak perlu lagi. Okay. Paling nggak 1 tahun itu harusnya udah beres anak bicara. Thank you. Thank you. It's a very good question. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini yang pengalaman saya baik dengan anak saya maupun dengan anak-anak murid ya. Jadi language development in early child itu pertama kali kita mengenalkan dengan primary language study yang kita pakai. Kemudian kalau dia sudah terbentuk strukturnya, baru kita bisa ajarkan dengan bahasa asing gitu. Salah satu contohnya ketika anak itu 1 tahun dia udah ngomong komplit, sentence-nya udah komplit, subjek, predikat, objek. Ibu, aku mau makan. Nah biasanya 1 tahun itu masih 2 kata yang digabung. Mau maam, ma, sepatu mah. Nah itu berarti belum. Tapi kalau dalam usia 2 tahun dia udah ceritanya komplit. Aku mau makan. Aku suka sambal ini. Loh kok suka sambal ya? Aku suka ayam ini. Ayam ini rasanya kriuk. Dan dia selalu subjek, predikat, objek. Sudah selalu komplit. Dan dia sudah dapat strukturnya itu. Nah, itu sudah mulai bagus banget untuk kita bisa kenalkan dengan bahasa lain. Karena itu masa-masa kritis kan. Masa-masa dia serap itu kayak sponge ya. Serap banyak bahasa mau dikenalin sama bahasa yang manapun dia oke banget. Tapi Rosalind. Enggak sih, I was like thinking karena soalnya kalau di Medan itu sebenarnya kan actually most of us, especially kalau Chinese, itu we have dialect kan, which is kayak Hokkien gitu. So I would assume most parents tuh mungkin bingung kali ya, they wanted to start talking with Indonesian atau Hokkien karena kalau di sekolah kan pasti they will like speak Indonesian, tapi kalau di rumah, or I mean like you should know like the Chinese language gitu. So, is it better to speak the dialect first at home, nanti pas umur 1 baru ngomong bahasa Indonesia atau gimana? Oh, bagi bahasa apa yang nantinya akan paling sering digunakan sama mama sama anak ini? Pasti dua-dua sih. Oh, dua-dua. Dengan proporsi yang sama kah? Kayaknya dialek sih lebih banyak. Dialek ya? Iya. Dialek yang lebih banyak ya? Iya. Tapi ini juga bisa jadi masalah sih, soalnya kalau misalnya kalau memang baru boleh dikenalkan setelah mereka ngomong complete sentence, saya lihat banyak orang tua juga sudah mulai sekolahkan anaknya loh di sekolah yang berbahasa Inggris. Nah itu jadinya gimana? Gitu. Ya, kita mesti lihat dulu gitu anaknya udah struktur bahasanya udah terbentuk belum? Paling tidak dia bisa ngomong bahasa yang subjek, predikat, objek belum gitu. Maksudnya bahasa yang komplit gitu. Kalau anaknya baru ngomong 1 kata, kemudian mamanya di rumah dia belajar dialek gitu, kemudian di sekolah kan di bahasa yang even bukan bahasa Indonesia gitu. Sementara tetangganya semua ngomong bahasa Indonesia. Nah, itu kan dia akan terjadi kebingungan. Tapi kalau anaknya paling tidak 1 tahun itu dia udah bisa, mama mau minum susu gitu, atau dengan bahasa dialek dia udah bisa komunikasi dengan keluarganya, langsung aja dikasih bahasa yang lain, itu enggak apa-apa gitu. So intinya if by 1 year old mereka kayak masih belum bisa ngomong kata-kata even this one word, mendingan nggak usah diekspos ke bahasa lain gitu. Rasanya harusnya begitu. Karena itu bingung, di sini jadi bingung. Dia kan lagi nyusun nih kan. Jadi gini, this is very tricky loh. Karena menurut aku orang tua zaman sekarang itu multilingual kan. Jadi maksudnya kayak they will speak English, they will speak Mandarin, Chinese, Indonesian. Jadi kayak
sometimes it's hard to be consistent gitu. Kayak to your child, I think. Ya, untuk tujuan mereka bisa ngomong apa aja, cuma bisa ngomong aja, itu enggak masalah sama sekali. Nah, masalah kita itu bukan hanya supaya anak ini bisa ngomong aja kan, tapi supaya dia punya fondasi yang kuat di dalam berbahasa. Karena gini, kayak saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris nih dengan lancar misalnya. Saya baru belajar bahasa Inggris waktu kuliah. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Saya belajar waktu kuliah, sekarang saya bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi I don't have that foundation. I don't have that, the root of English language. Sehingga meskipun saya bisa ngomong bahasa Inggris, saya nulis paper dengan bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa masuk ke dunia itu gitu loh. Saya nggak bisa memahami abstraksi dari bahasa Inggris itu gitu. Nah, itu yang bagi anak kita jadinya akan di sini di awang-awang terus gitu. Nah, untuk perkembangannya dia berpikir nanti ya kognisinya itu akan mengganggu. Complicated ya. Ya complicated. Tapi kalau dia udah punya paling nggak satu struktur yang kuat, fondasi yang kuat menolong gitu ya. Misalnya ruang tamu dulu nih yang dibangun, ya udah nanti tinggal nambahin dapurnya, tinggal nambahin ininya itu gampang. Nah, hal ini sebenarnya waktu saya ngomong kayak gini juga banyak yang kurang setuju ya, karena ini kan masa Golden age. Ya betul, masa ini Gen Z juga gitu loh. Anak-anak kita generasi alfa malah kan ya, generasi alfa, anak-anak kita dia mesti belajar dari kecil tuh banyak bahasa. Oh well, that's true gitu. Mereka bisa dan mereka memang bisa ngomong dengan banyak bahasa. Anak saya nggak pernah saya belajar bahasa Inggris sama dia. Dia ngomong bahasa Inggris setiap hari sampai saya bingung jawabnya apa lagi ya, kan kita capek ya kalau ngomong bukan pakai bahasa kita. Di sekolah nggak pakai bahasa Inggris, tapi di rumah dia ngomong terus pakai bahasa Inggris hanya karena setiap malam kita baca buku bahasa Inggris itu aja. Mereka cepet banget gitu. Tapi apakah kita hanya bisa ngomong aja atau mereka benar-benar punya root yang kuat sekali di dalam satu bahasa itu? Sampai nanti ujungnya mereka nggak hanya akan bicara di permukaan, tapi mereka bisa pakai sophisticated construction of a language gitu untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, kalau saya berpikir sampai ke arah sana gitu. Cuma banyak kan yang sekarang dilakukan, oke, ajarin semuanya deh gitu. Akhirnya anak itu kayak nata sendiri gitu. Bisa sih, tapi itu sedikit dari sekian banyak anak gitu. Normally anak itu perlu fondasi. Setuju sih, fondasi itu ya. Ya jadi kayak misalnya udah ada kerangka buat satu bahasa, dia bisa transfer. Yes, betul. Mau dibalik-balik kayak apapun, oke. Kayak main piano deh. Nah, main piano kan, kita belajar klasik dulu nih awal nih. Tak, 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 habis itu langsung bisa ngapa-ngapain gitu. So, itu karena piano juga language kan. Tapi kalau belajar piano by otodidak, kayak saya juga belajar piano by otodidak. Saya mau ngapain, udah berhenti di situ aja, saya bisa main macam-macam lagu, bisa. Tapi kalau harus mengembangkan kayak Mozart, saya akan pingsan duluan gitu. Karena I don't have that foundation. Beda sama Nathan nih. Ya, Nathan ini. Sama Natalia. Miss Prima, aku juga otodidak. Oh, oke. Kalau kita otodidak, kita teorinya salah berarti. Ya, berhenti di situ. Bagus nggak bagus. Dinikmati banyak orang, tapi berhenti di situ doang nih. Nah, beda sama yang belajar benar-benar dari akarnya. Wah, dia langsung mencuat deh, dia bisa gaya apa aja gitu. So, itu yang bagi saya itu penting. Jadi lebih ke arah tools-nya itu ya, diberesin dulu. Kalau tools-nya udah oke, berarti bisa diaplikasi ke area lain yang tadi. Yes. Oke. Ya. Oke, ya itu ya. Saya rasa itu ya, before third grade you learn to read, after third grade you read to learn. Tapi supaya sampai kita bisa read, kita perlu ngomong duluan. Nah, itu yang perlu. Oke, ini poin kedua. Mungkin ada pertanyaan. Tadi ada yang ngomong dari Patricia, Miss, maksudnya child becomes frustrated when not understood ini gimana ya? Yang mana nih? Child becomes frustrated when not. Oh iya, yang kalau mereka tidak dipahami ya? Iya. Ya, jadi gini, kalau seorang anak ya, jadi anak itu waktu usia tertentu ya, usia 1 tahun sampai 2 tahun itu mengembangkan sebuah keterampilan emosional yang dinamakan trust and distrust, ya kan? Saya mau percaya dunia yang di luar saya ini aman atau enggak.
itu keterampilan anak pertama kali. Makanya kalau misalnya ya anak ini ngompol, terus kan basah semua, dia belum bisa ganti popok sendiri, kemudian cebok sendiri, kan anak 1 tahun mungkin atau kurang dari 1 tahun belum bisa. Terus mamanya, oh kamu ngompol ya, oke sebentar, diganti cepet-cepet gitu. Maka dia akan merasa bahwa kebutuhannya itu dipenuhin sama mamanya. Maka dia akan trust mamanya, dia akan percaya sama mamanya karena mamanya memahami kebutuhan dia. Ya, itu kebutuhan yang paling dasar tuh. Ganti celana waktu ngompol. Nah, seiring anak-anak itu bisa ngomong dan sedang belajar ngomong, jadi dia punya 2 bahasa. Dia bahasa yang ekspresi, bahasa yang keluar, dan bahasa yang represi atau bahasa perceiving ya, atau menerima gitu. Nah, bahasa menerimanya dia itu lebih banyak sebenarnya dari bahasa dia yang keluar. Contoh, Dek, ayo dong pakai sepatunya sendiri. Nah, Dek, ayo dong pakai sepatunya sendiri. Ada 6 kata. 6 kata yang dia pahami dari satu kalimat itu. Tapi mungkin dia, kalau dia suruh ngomong, dia hanya akan keluarkan ma, patu. Cuma 2 kata. Jadi bahasanya dia menerima itu lebih banyak daripada bahasanya dia keluar. Gitu. Di usia-usia tertentu, itu usia early childhood ya, sampai 6 tahun kalau misalnya oke gitu ya, lancar sampai 6 tahun, dia nerima lebih banyak daripada dia keluar. Nah, kalau dia ngeluarin yang sedikit itu tadi, tapi kita nggak validasi apa yang dia keluarin, dia akan frustasi. Kok nggak paham-paham sih? Gitu. Jadi sedikit apapun kita mesti percaya bahwa anak itu sudah menerima banyak. Contohnya, Mah, Aci, Mah, Aci, apa dek? Aku nggak ngerti kamu ini ngomong apa. Aci, Mah, Aci, Mah, Aci, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Nah, itu tidak validasi. Anak bisa frustasi atau dia berhenti ngomong. So, meskipun kita tidak mengerti, tapi paling tidak kita memvalidasi bahwa dia sedang berkata banyak. Gitu loh. Jadi, Mah, Aci, dia bilang gitu. Oh, ada sesuatu ya di tanganmu. Nah, meskipun kita tidak tahu sesuatu itu apa, tapi kita validasi. Perilakunya itu penting bagi kita. Kita tengok muka kita ke dia, kemudian kita bilang, oh ada sesuatu di tangan. Aci mah, oh adik garuk-garuk ya. Padahal kita nggak tahu dia ngomong apa kan, tapi kita tiruin aja apa yang dia sedang lakukan. Adik garuk-garuk, pasti ada sesuatu di tangan. Aci mah, oke, kita kasih apa? Ada 3 pilihan nih. Adik mau dikasih air, mau dikasih salep, atau dikasih bedak. Nah, kita kasih validasi untuk mereka. Sehingga meskipun kita tidak paham, tapi mereka tidak merasa frustasi karena kita nggak memahami mereka. They know that we are care. They know that their feeling are validated. Gitu. Meskipun hanya cuma 2 kata aja yang mereka bisa keluarkan. Dan itu penting sekali di masa-masa kecilnya mereka, masa-masa early. Very good question. Bagus banget questionnya. Oke. Sudah paham. Thank you. Terus ini ada umur berapa sebaiknya mengajarkan anak untuk mengenal huruf? Ya. Iya, mengenal huruf. Nah, ini sebenarnya teori yang saya pahami ini nggak populer di kalangan mama-mama dan apa namanya sekolah-sekolah yang modern gitu loh. Karena kan sekolah sekarang anak TK mesti bisa calistung, diajarin, di drilling kan, ada macam-macam tuh drilling. Aku punya banyak alat-alatnya untuk drilling apa? Anak-anak itu kenal huruf, kenal angka, kenal bahasa dan macam-macam. Nah, kalau saya tuh lebih percaya dengan gini loh, anak itu punya milestone mereka sendiri, tugas kita cuma stimulasi aja. Kalau mereka pada saat milestone-nya mereka udah capek, ya tambahin dikit stimulasinya gitu. Nah, huruf dan angka itu sebenarnya hanya harus bisa, atau nanti salah kata, bisa dikenalkan ketika mereka mau mulai membaca kan dan menulis kan, which is SD kan, SD kelas 1 gitu. Dan waktu TK itu ya udah, itu kita kenalin aja, tapi nggak usah dengan tujuan mengenalkan, tujuannya adalah bermain gitu loh. Misalnya kita bawa mobil-mobilan, tapi mobilnya itu ada huruf A, B, C, D, E, yang nggak usah sebutin, ini huruf apa, Dek? Ulangin lagi. Nggak usah. Kita intentionnya bukan mengenalkan huruf pada anak usia dini, anak PAUD. Kalau di Indonesia sampai 6 tahun kan, kalau di luar negeri sampai 8 tahun kan. 8 tahun masih
di Indonesia aja, kita bicara konteks Indonesia, 6 tahun sebenarnya masih belum perlu gitu untuk mengenalkan dengan cara drilling. Ini A, ini apa? B, ini apa? C. Biarkan mereka mengenali itu dengan sendirinya. Nah, saya mau ini ya, apa namanya, testimoni gitu ya. Saya termasuk orang tua, karena saya percaya teori itu kan. Saya percaya teori bahwa anak itu waktu usia dini itu waktunya mereka bermain pol-polnya gitu loh. Nah, sehingga menerapkan itu di anak saya. Saya enggak pernah mengajari dia huruf sama sekali. Waktu dia masuk TK mungkin iya diajarin. Tapi sebelum masuk TK dia udah udah apa namanya? Kayak berhon, brown, gitu. Karena yang saya lakukan apa? Saya baca aja brown bear, what do you see? Ya, ada mulut saya ngomong, terus apa namanya saya bacain brown bear, what do you see? I see a red bird looking at me. Itu aja terus ini yang untuk early banget ya, terus nanti meningkat ya dia ini waktu dia umur 4 tahun kita masuk ke yang lebih banyak lagi kata-katanya. Udah, gitu aja. Dia nanti kenal sendiri sama huruf-huruf itu. Jadi nggak usah di-drilling atau dikenalkan dengan sengaja. Apa namanya? What is the impact kalau misalnya anak diajarkan too early? Bukan too early lah, maksudnya during those times. Karena the fact is kayak even schools demand kids udah bisa baca and tulis by the time they grade 1 or something. Jadi sebenarnya orang tua juga panik gitu if their kids kayak by age berapa itu belum bisa, jadi ya they langsung masukin kemana gitu. So I just wanted to know gitu. Iya. Oke, pertama dulu yang saya percayai, waktu kita kasih mereka space yang cukup untuk mereka memenuhi tangki pertumbuhan mereka sesuai dengan porsinya, mereka akan bisa pada masanya gitu. Pada waktu mereka harus bisa, mereka bisa baca tulis, mereka pasti akan bisa sendiri. Kalau kita penuhin tangkinya itu pas gitu loh. Nah, tapi kalau terlalu early dan dia belum terlalu dini dan dia belum pengen belajar dan kita paksa, nah itu saya udah menyaksikan karena saya ngajar anak-anak kuliahan kan. Waktu di kuliah udah males semuanya belajar, udah nggak ada lagi motivasi to learn gitu. Karena apa? Terlalu lelah. Saya dari kecil udah les terus gitu. Jadi saya udah ngajar berapa anak ya? Mungkin 500-an anak mahasiswa kan. Overwhelmed ya berarti ya. Yes, betul. Itu biasanya saya suruh refleksi gitu. Apa yang terjadi di masa kecilmu yang kamu nggak mau ulang lagi? Apa yang impact yang sekarang apa namanya ada di diri kamu dan sebagainya. Mostly ya mereka bicara aku terlalu overwhelmed dengan yang namanya les. Belajar les. Aku udah capek dengan itu semua. Dan itu benar, banyak banget yang seperti itu. Karena apa? Terlalu dini untuk dipaksain, hanya karena apa? Nanti kalau anakku nggak bisa gimana? Kompetisi ya kan. Nah, sementara anak itu punya milestone-nya sendiri. Gitu. Kalau dia lewat dari milestone-nya, nah itu red flag. Kita mesti, wah udah 4 tahun belum ngomong. Nah itu baru kita khawatir. Ayo kita pergi kemana dan sebagainya. Tapi kalau dia baik-baik aja, milestone-nya semua kena gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. 5 tahun dia bisa apa namanya menyanyi satu lagu utuh. Itu sudah pengenalan huruf loh. Ya kan kalau di Indonesia lagu apa? Tik 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 bunyi hujan kan. Tik tik tak. Ya, fonik kan itu. Tik 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 bunyi hujan. Nah, itu sudah pengenalan huruf loh kalau kita melakukannya dengan benar. Ya kan? Kadang-kadang kita nyanyinya ya sembarangan aja, padahal itu bisa dilakukan untuk pengenalan huruf tanpa kita ngomong, ayo dek kita belajar kenalin huruf ya. Oke, siap? Oke. Nah, itu mereka akan, aduh lelah banget. Jadi lebih ke arah fun daripada intentionally ngajar ya? Yes, betul. Diintegrasikan aja sama permainan-permainan. By the way, kita lanjut dulu ya, soalnya waktu kita bentar lagi. Jadi kita lanjut dulu sampai selesai, nanti baru Q&A-nya kita di belakang. Oke? Oke, ini saya ngebut banget ya. Oke, ngebut banget. Apakah TV dan gadget, ini sebenarnya yang ditulis sama Net, poin-poinnya ini banyak pertanyaan yang sering ditanyakan sama moms ya, atau keluarga, bapak-bapak juga, guru-guru. Apakah TV atau gadget bisa dijadikan sarana stimulasi bahasa? Nah, jawaban saya ini kayak gimana ya?
enggak. Kalau ansih, enggak gitu. Tapi ada syarat-syaratnya nanti ya. Jadi, belajar bahasa untuk anak usia dini itu syaratnya cuma satu ya. Interaksi dengan orang. Itu syarat mutlak. Tidak boleh dibantah dengan apapun. Harus ada interaksi dengan orang gitu. Nah, jadi kalau kita pakai gadget, ya, tapi kita interaksi, misalnya ini contoh gadget ya. Wah, kita lihat brown bear lagi ya misalnya. Brown bear. What do you see? Wow, brown bear-nya, Dek, lari dia. Nah, kita yang lebih banyak dominate, it's okay, enggak masalah gitu. Tapi kalau ayo makan, taruh gadget di situ. Kita ngapa-ngapain atau kita makan sendiri with no interaction at all, itu bahaya. Bukan saja tidak membuat mereka belajar, tapi membahayakan mereka secara holistik. Nah, itu dia. Kita coba cepat satu-satu. Ada research yang bagus banget ya, namanya Still Face Experiment. Mungkin beberapa sudah pernah lihat, nanti di googling aja di YouTube. The Still Face Experiment. Ini ya. Pertama kali anak di baby gitu, kemudian ada mauminya bilang, cantik banget. Aku senang lihat kamu hari ini ketawa terus. Terus beberapa menit kemudian, dia pasang still face. Awalnya bayi itu yang ketawa-ketawa, dia angkat kepalanya, mengangkat dagunya, mengangkat tangannya, keluarkan babblingnya gitu. Tiba-tiba dia mulai sendu, menangis, dan kemudian meronta-ronta ketika mamanya pasang still face. Nah, kalau kita mau tahu gadget yang hanya ditaruh aja di depan meja dan anaknya dibiarkan, itu kayak gitu tuh di dalam dirinya anaknya itu. Meskipun kita nggak lihat anaknya seneng kok, dia tenang kok. No, seneng itu kan di luarnya, di dalamnya itu loh. Dia itu sedang merasa oke, mamaku nggak perhatikan, aku dikasih gadget, berarti ini yang lebih itu lebih penting yang dilakukan mamaku, dan ini adalah bagian yang harus aku punya. Ya sudah, aku memilih ini. Nanti kalau mamaku minta apa-apa sama aku akan tetap memilih gadget. Dan dia mengembangkan keterampilan untuk memilih apa yang menjadi bagiannya itu, dan itu bahaya sekali ya. Nah ini ya, baby put in front of screen is like the still face experiment. They don't learn. So it is not the hearing, but it's the interaction. Jadi bukan, oh dia belajar banyak kok dari the same street misalnya. Oh ya, kalau mamanya ada di situ dan berinteraksi dengan dia. Kalau enggak, dia hanya mendengar dan tidak memproses apapun karena tidak ada interaksi apapun. Mental picture-nya anak-anak itu. Nah, saya lanjut aja ya. Ini bahayanya ya, saya ada banyak di sini kenapa gadget itu enggak bisa dipakai ansih gitu loh sama anak-anak. Yes, it is useful, but use in the right way with the interaction with adult. Jadi harus ada interaksi dengan mamanya. Thinking about the media, the same thing we use the children book. Jadi waktu kita kasih buku sama anak kita, kasih gadget sama anak kita, pikiran kita harus sama dengan waktu kita kasih buku sama mereka. Anak 1 tahun misalnya, nih Dek, nih buka sendiri bukunya, buka sendiri. Kan nggak mungkin kan? Kita pasti bacain untuk mereka, ketawa-ketawa. Oh, I see, yellow dog. Oh, yellow dog. Nah, itu yang membuat mereka punya apa? Di-reinforce untuk belajar bahasa lebih lagi. Nah, pikirkan waktu memakai gadget itu sama seperti memakai buku. Atau waktu kita jalan lewat, naik mobil, jalan, kemudian jalan terus gitu ya. Anak kita kan lihat-lihat kanan kiri. Terus kita diem aja. Mereka nggak belajar apa-apa. Tiba-tiba mereka tahu, oh itu namanya pohon. Oh itu namanya polisi. Nggak mungkin kalau bukan kita yang ngomong. Ya kan? Nah, gadget pun seperti itu. They are all tools. Mereka semua hanya alat. Kita tetap yang jadi peran utamanya. Nah, ini singkat aja, tapi kalau mau apa? Healthy gitu loh. Healthy, emotionally healthy dengan anak-anak untuk berkaitan dengan gadget itu kita bisa pakai panduan ini ya. 0 sampai 2 tahun menurut riset ya, nanti Nat mungkin bisa share yang risetnya yang saya kirim ya. 0 sampai 2 tahun itu no screen at all. Nah, itu no screen at all karena ini masa-masanya dia perlu banyak sekali interaksi dengan berbagai macam orang dewasa. Ya, interaksi yang sehat ya. Maksudnya orang dewasa yang sehat, jangan diekspos dengan orang dewasa yang lagi bertengkar, jangan juga gitu.
Itu 0 sampai 2 tahun. No screen at all. Baru nanti 2 sampai 6 tahun boleh screen, tapi screen yang non interaktif. Seperti misalnya televisi. Televisi itu non interaktif. Karena apa? Kita nggak bisa ngobrol sama televisi, terus kemudian kita nggak bisa bawa televisi kemana-mana kan. Nah, dia belajar tentang authority, bahwa oh iya, aku harus submit to the authority. Ada otoritas yang aku harus submit gitu. Nah, dia belajar itu di 2 sampai 6 tahun. Nah, tetap harus ditemenin sama orang tua tuh nontonnya. Nah, nanti 6 sampai 10 tahun dia boleh yang sedikit lebih interaktif, yaitu apa? Komputer. Boleh tuh, dia bisa operasikan sendiri, dia sudah bisa ini, tapi ada pendampingannya. Kemudian 10 sampai 14 tahun baru dia bisa pindahkan kemana-mana, yaitu laptop. Tapi agak gedean, jadi dia nggak bisa bawa ke kamar mandi kan, main game di kamar mandi, laptop ya kan. Jadi tetap ada kuasa yang dia harus hormati, dia nggak bisa langgar itu. Nah, mereka masih belajar itu. 4 sampai 16 tahun dia udah bisa pegang yang lebih bisa dia bawa kemana-mana, lebih fleksibel iPad. Nah, 16 tahun baru dia bisa main handphone, pegang handphone itu sendiri, belajar untuk mengendalikan dirinya dan punya otoritas atas handphone. Tapi kalau 0 sampai 2 tahun sudah dikasih handphone, dia akan belajar bahwa handphone itu yang punya otoritas atas dia punya otoritas atas handphone. Sehingga dia akan susah belajar tentang figur otoritas selanjutnya. Padahal dia lagi belajar ngomong, lagi belajar interaksi. Dia akan bilang, enggak menarik, aku lebih suka ini. Nah, kalau sudah seperti itu, gawat sudah. Gitu. Oke, itu tentang gadget ya, dan kita lanjutin yang terakhir, ini panjang banget sebenarnya, ini 2 semester nih. Ya, promoting language skill ya, promoting language skill. Nah, yang paling bagus ini adalah self talk. Ya, ini yang tadi yang disebut sama Roselyn ya. Jadi kita ngomong apa yang kita lakukan gitu. Jadi running dialogue dengan dia, tapi ngomongin apa yang kita lakukan. Mommy mau buka buku. Bukunya hari ini tentang Brown Bear. Brown Bear. Ini bagus banget, ditulis sama Eric Carle. Aku suka banget. Waktu Mommy kecil, Mommy baca ini. Tuh, sekarang Mommy buka ya. Mommy buka di halaman 1. Nah, itu ya self talk. Ya, setelah itu ada sorry. Ini dulu deh. Ya, baru parallel talk atau yang disebut dengan broadcast talk. Kita membroadcast atau mengumumkan apa yang sedang dilakukan anak-anak kita. Oh, adik lari-lari. Wah, loncat-loncat sekarang ini ya. Wah, sekarang kamu pegang panda ya. Kamu pegangnya erat banget hari ini. Jadi kita ikutin atau kita sebut ini tracking ya. Kita ikutin apa yang sedang dia lakukan. Meskipun dia nggak ngomong, Mami aku lagi pegang panda. Belum bisa ngomong itu, tapi kita yang ngomongin untuk dia. Nah, itu ulangi terus seperti itu ya. Terus seperti itu, baru wait and see. Nah, ini kadang-kadang anak itu baru mau ngomong ya. Saya sering begini sih. Dia baru mau ngomong, what is it, Mommy? What is it again? Langsung saya jawab, oh laptop, you mean? Robot. Langsung saya tebak, no. Jadi wait and see. Sampai dia ketemu nih, dia obrak-abrik tuh, tempat penyimpanannya dia, baru dia temukan itu. Nah, biarin aja. Sampai dia misalnya, apa itu? Aku kok lupa banget ya. Ayo dek, apa terus diingat-ingat? Yang mana dek? Oh yang kemarin kamu ngomong ya? Tapi biarkan dia ketemu sendiri. Waktu dia ketemu sendiri, wah dia udah ngoperasiin banyak sekali mesin di otaknya dia itu. So we have to wait and see. Nah, modeling, oke ini lanjut aja ya. Nah, ini yang penting, correct your child's speech gently. Nah, misalnya dia salah ngomong ya, anak saya dulu ngomong toilet itu toliet. Ibu mau pergi toilet. Oh iya, boleh pergi toilet. Nah, jadi kita bukan dek, bukan toilet, tapi bukan toilet, tapi toilet. Nah, itu enggak gently bagi mereka, karena kita correcting. Nah, kita nggak usah sepertinya kita mengoreksi, tapi kita mengulangi aja, tapi dengan cara yang benar. Oh, mau pergi toilet, oke boleh. Oh, sudah dek dari toilet? Iya, aku dari toilet tadi. Iya dari toilet tadi ya. Nah, jadi kita koreksi dengan cara menirukan dengan gently. Kemudian reading books ini sudah pasti saya sudah membuktikan, jadi lakukan gitu. Kalau sampai milestone tertentu anak kita belum ngomong sama sekali, tapi kita kasih media ya, TV atau yang lain, stop. Jadi stop itu kita kasih stimulasi interaksi dulu yang lebih banyak, yaitu dengan reading book atau playing.
Nah, saya suka banget ini ya. Saya koleksi semuanya dan saya simpan semuanya karena ini kenang-kenangan yang indah ya. Ada yang kenal ini? Jet sama Downy. Ya. Jadi kita sering main ini ya, Jet sama Downy. Kamu jadi Jet, aku jadi Downy. Dan ini itu gadget yang paling efektif buat mereka, teman-teman semuanya. Ini gadget yang paling efektif buat mereka. Ya, karena apa? Karena gadget ini hanya akan hidup kalau kita yang menghidupkan. Nah, itu yang paling penting buat mereka ya. Atau reading books. Ini memang benar nih. Keren banget nih. Kenapa di barat literasi anak-anak itu tinggi banget ya? Karena dari barat, Natalia mungkin sama saya dulu, Natalia praktik juga ya. Anak-anak dari 2 tahun kita udah kasih buku itu. Aduh, sudah bertumpuk-tumpuk tuh. Ya kan? Selin juga mungkin waktu itu lakukannya. Jadi reading books itu bagus banget untuk menstimulasi ya. Musik ini banyak mengoperasikan banyak hal dalam diri anak ya. Kemudian cooking ini ngajarin banyak karena kita nyampur bumbu. Jangan takut kotor dan berantakan ya. Jadi rumah yang punya anak TK atau anak usia dini yang rumahnya nggak pernah berantakan, tapi jangan berantakan terus juga ya, nggak bisa tidur nanti kita. Yang nggak pernah berantakan itu berarti perlu dipertanyakan gitu. Tapi harus pernah berantakan, meskipun nanti kita beresin lagi, tapi paling tidak biarkan itu berantakan karena itu anak explore ya, dia belajar. Observation walk itu bagus banget ya, waktu kita jalan ada pohon, tapi jangan begini ya, Dek itu apa Dek? Pohon. Nah itu drilling. Kita nggak lakukan seperti itu untuk anak usia dini ya. Ada pohonnya rindang, adik suka? Pohonnya hijau. Nah nanti dia akan ngikutin tadi yang modeling itu, ngikutin kita. Play I Spy ya, I Spy book, I Spy black thing dan sebagainya itu bisa dilakukan. Kemudian game and puzzle. Nah, why talking matters untuk anak-anak kita ya. Anak-anak itu selalu menginginkan berada bersama dengan adults ya teman-teman semuanya. Jadi mereka belum waktunya, anak usia dini ya, sebenarnya belum waktunya terekspos terlalu banyak dengan anak-anak yang lain. Karena mereka lagi masa modeling. Yang perlu mereka model adalah adults, emotionally healthy adult. Anak kecil mereka belum bisa modeling. Nanti jatuhnya mereka malah modeling yang nggak pas gitu loh, karena anak tantrum gitu kan susah. Jadi nggak usah dipaksakan untuk mereka selalu harus sekolah, selalu harus les, selalu harus bertemu dengan teman-teman. It's okay, nggak apa-apa, nggak usah dulu. Mereka harus lebih banyak dengan orang dewasa, mendengar banyak percakapan-percakapan yang sehat dari orang dewasa, ya, tindakan-tindakan yang sehat dari orang-orang dewasa, ya. Talk a lot because it really matters. Berbicaralah banyak dengan anak-anak karena itu benar-benar penting untuk anak-anak. Yes, ngebut. Thank you. Udah ya, selesai ya? Selesai. Dengan ngebut. Oke. Ya, sebelum kita Q&A, karena kan ini waktunya udah lewat dikit kan? Dikit ya, 8 menit. Jadi kita foto dulu ya, sebelum kita Q&A atau ada pertanyaan yang mau dijawab dulu. Saya pas ke Nate. Oke, ini aku paling suka nih. Yuk, kita foto bareng ya teman-teman semuanya. Oke, ini Miss Prima bisa dimatiin screen sharing-nya dulu. Oke. Oke, nah, yuk kita foto bareng ya. Untuk sekarang aku cari dulu. Hidup ya, bisa dihidupin semua kameranya, videonya. Saya ingin melihat wajah-wajah yang gembira, yang vibe hari Sabtu gitu, yang semangat. Oke, bisa dibuka ya videonya untuk teman-teman sekalian. Oke, ini saya melihat masih ada 2 saja. Oke, Ibu Wijayani sudah buka. Oke. Oh, lingkungan saya sudah tidak. Oke, siap, Ko Hendrik. Oke. Nah, untuk teman-teman lain bisa juga dibuka ya, biar kita foto bareng. Oh, setelah ini kita bakal lanjut lagi kok. Jadi kita foto dulu ya. Untuk Roselyn, Robin, Stephanie Eterno, dan teman-teman lainnya. Oke.
Kalau video rusak, ntar kita service. Oke, ditunggu teman-teman. Oke, sambil dibuka ya. Oke, untuk yang lain. Nah, sambil dibuka, setelah ini kita akan lanjutin ke, saya sih bilangnya mingle session sih, sampai jam. Miss Prima, sampai jam berapa nih available? Aman sih, nanti Kira-kira. ngajar lagi malam. Oh, oke. Ya, untuk video ntar bakal di-share ya by YouTube itu besok malam atau Senin. Ntar kalau sudah ada linknya, saya bakal share ke WhatsApp group. Nah, itu makanya pentingnya bagi teman-teman sekalian untuk bergabung di WhatsApp group. Nah, untuk yang belum bergabung di WhatsApp group, coba bikin tanda tanya di kolom chat ya. Oke, teman-teman lain, videonya nggak dihidupin ya? Kalau gitu kita mulai foto ya, sama-sama ya. Ya, langsung aja. Ya, langsung aja ya. Oke, get ready, siapin senyum terbaik, tata rambut. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Susah ya ngomong sambil senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi kasih jempol ya, tangan kanan. Gini. Sama-sama ya. Oke, 1. Yang lain kok kayak videonya mati ya? 1, 2, 3. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, oke. Teman-teman sekalian, boleh dimatiin videonya. Sambilan. Iya. Oke. Oke, saya kembali ke saya ya. Sebelum kita lanjutin ke mingle session, untuk teman-teman sekalian, ntar kita bakal, untuk info lebih lanjut, saya akan sampaikan ke WhatsApp group mengenai survei, kemudian juga ini saya mau tampilkan, kalau ada pertanyaan, saya tunjukin screen. Nah, ini dia. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan ke Instagram dan Ini pause ya. Net, hello. Halo. Hello, did you hear? Oh iya, oke. Oke. Putus-putus tadi. Oh iya, ini kayak koneksi di sini. Oh ya, mungkin kembali ke aku dulu ya sedikit lagi ya. Untuk teman-teman yang ada kesibukan lain, boleh untuk leave ruangannya. Tapi kalau mau tetap stay juga boleh. Kita bakal ngobrol lagi sampai pukul 4.30 ya. Oke. Oke. Jadi tadi sampai mana? Oke, terima kasih banget Kak Prima udah bisa sharing tuh. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita bedah dari pembicaraan kita tadi, khususnya untuk teknologi, terus untuk stimulasi, dan apalagi bahasa-bahasa ya. Karena tuh kan khususnya untuk bahasa itu ya, karena kita sekarang udah tumbuh di bilingual environment. Jadi yang tadi aku mention tadi, karena banyak orang tua itu ngomong kayak, kita selalu rekomen ke orang tua kalau di rumah itu ngomong bahasa ibu gitu loh. Tapi ujung-ujungnya nanti waktu di sekolah dia ngomongnya bahasa Inggris, padahal umur mereka masih 2 tahun, 3 tahun gitu loh. Jadi berarti dari sisi sekolah sebenarnya kita sebagai guru itu sebenarnya harus ngomong bahasa Indo dong. Kalau Nggak apa-apa, maksudnya kalau memang sekolah hanya dengan bahasa primernya bahasa Inggris dan juga di rumah mereka ngomong bahasa Inggris, berarti ngomong aja pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nanti yang bahasa Indonesianya itu jadi diajarkan kemudian gitu untuk handling communication dengan lingkungan sekitar yang pakai bahasa Indonesia. Jadi intinya adalah bahasa apa yang paling banyak dan akan terus digunakan oleh lingkungan terbanyaknya dia gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya campur gitu boleh nggak sih? Soalnya aku
sering ketemu ya, ada orang tua itu ngomong, ini cat, gitu. Ini milk. Jadi, dia campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Apakah itu ada efeknya? Kalau saya boleh koreksi, ini mungkin bukan campur bahasa, tapi itu campur vocabulary aja, gitu. Karena kalau kita ngomong bahasa, itu kan kita ngomong struktur kan, kita ngomong fondasi kan, kita ngomong abstraksi, ngomong sesuatu yang konseptual gitu loh. Nah, kalau kita cuma ngomong, ini book loh ya, booknya ditaruh di there. Nah, itu kita cuma nyampur vocabulary, tapi tidak mencampur bahasa. Sementara konstruksi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sendiri kan beda banget kan, ya kan? Kucing hitam kan black cat, dibalik kan, terbalik kan. Jadi buat anak itu akan membingungkan kalau kita hanya sekadar mencampur vocabulary, padahal pada pemanfaatannya dalam bahasa Inggris nanti beda banget gitu. So itu yang sebenarnya susah. Jadi kalau memang orang tua mau pakai bilingual, kalau saya sekarang karena anak saya ngomong bahasa Inggris, ya saya terpaksa harus bilingual kan. Cuma bagi saya berat banget karena saya nggak mastering English gitu loh. Jadi saya putuskan sama dia begini. Oke, kalau abang mau ngomong bahasa Inggris, you talk English fully, oke? Aku juga akan merespon itu dengan full. Tapi kalau kamu ngomong bahasa Indonesia, please, kamu ngomong bahasa Indonesia juga full. Nah, kita udah sepakat itu sekarang, gitu. Jadi kalau kita lagi berdua lagi homeschool, kita ngomongnya bahasa Inggris full, karena dia lebih mudah mengungkapkan itu dengan bahasa Inggris full. Tapi kalau kita di luar lagi ada teman-temannya apa, dia sudah komit untuk ngomong bahasa Indonesia full. Nah, jadi yang disebut bilingual itu begitu. Dia kuasai struktur bahasa Inggris full, dia kuasai struktur bahasa Indonesia full. Bukan hanya mencampur vocab. Begitu. Berarti dia itu memang sebenarnya secara natural itu anak-anak bisa switch gitu ya, kalau memang benar kita ngajarinnya. Yes, correct. Itu dia. Bahkan 5 bahasa naturally mereka bisa gampang banget kalau fondasinya kuat. Iya, absorbent mind. Ya, nah, ada pertanyaan, saya dengan anak saya biasanya ajak nontonnya TV, bukan gadget. Terus setiap lagi nonton, misalnya lagi nonton Wheel on the Bus itu, saya suka bilang, nah itu pintunya buka tutup terus, rusak pintunya nggak diperbaiki. Kadang ikut gerakan yang sedang dilihat, contohnya head, shoulder, knee, and toes. Dia memang ikut meski nggak sempurna. Anak saya umur 18 bulan. Terlalu cepat nggak ya untuk ikut? Enggak masalah. Itu udah bagus banget. Itu udah mempraktekkan tadi apa yang Roslyn bilang kan, dia self talk gitu. Dia sebutkan broadcasting talk gitu. Dia sebutkan apa yang dilakukan si media itu atau dilakukan oleh anaknya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang paling penting adalah dengan dia ada interaksi dengan caregiver-nya, tidak dibiarkan nonton sendiri itu. Tapi kalau misalnya kita sudah stimulasi gitu ya, kayak ngomong kata-katanya itu, tapi by 18 months itu kalau nggak ngomong papa mama gimana? Nah, itu tapi dia ngomong bahasa lain, ngomong kata lain nggak? Coba aku lihat. Maksudnya secara direct bahwa saya ini papa, itu mama. Hanya kalau mau main itu baba, tapi kalau malam itu mama. Ya, baba, mama. Nggak apa-apa, maksudnya tapi dia menunjukkan, jadi ada signify sama signifier. Jadi ada yang ditunjuk, dia menunjuk, dia memberikan label dengan bahasa yang dia punya dan dia keluar. Bahasa itu dia keluar. Itu nggak apa-apa. 18 bulan kan dia menjelang 8 kata kan. 1 sampai 2 sampai 8 10 kata kan dia di range itu kan. Nah, kalau dia hanya bisa 1-2 kata dulu ya nggak apa-apa, tapi distimulasi terus aja. Nah, waktu dia menunjuk sesuatu itu tidak harus dengan menggunakan bahasa yang benar. Belum tentu harus dia menggunakan bahasa yang benar. Ingat tadi dia menangkap lebih banyak daripada mengeluarkan. Tapi kalau dia udah bisa menunjuk dan mempergunakan yang ditunjuk itu dengan tepat atau memahami yang ditunjuk itu dengan tepat, yaitu dia sudah ngomong sebenarnya. Kita tinggal koreksi dengan gently aja, koreksi dengan lemah lembut aja, gitu. Oh, yang dimaksud buku, adik mau ambil buku, misalnya dia ambil buku, tubuh. Oh iya, mau ambil buku boleh. Nah, kita tinggal koreksi dengan gently, kayak gitu terus sampai dia terbentuk, dia dengar terus, dia mempola terus, lalu dia terbentuk bahasa yang baru yang benar, yang lebih benar. Masih ada pertanyaan yang kalau mau tanya langsung boleh
unmute yourself. Saya pengen tahu aja, ini kayaknya sebenarnya lebih ke I just don't know sometimes how to answer complaints from my friends gitu. Karena especially in this pandemic gitu, kayaknya mungkin orang nggak ada pembantu apa segala macam, anaknya kecil, terus they'll be like, aduh Ros kamu sih nggak ngerti sih, kayak nggak ada pembantu segala macam, kayak I just cannot do my things kalau I have to play 24 jam sama my kids gitu. Jadi sometimes kalau dikasih gadget tuh ada enak, maksudnya they know it's wrong, tapi at the same time they also need to do other things gitu loh. Jadi kayak, oke, iya juga ya, gimana ya gitu. Ini juga Ya. kita bahas. Iya, itu yang dialami para psikolog ya. Soalnya udah banyak ini ya, banyak ngalamin kasus gitu ya, dan itu terjadi mungkin 30 tahun yang lalu juga terjadi kan. 30 tahun yang lalu. Di mana mama-mama itu pada pergi ke pasar tuh 30 tahun yang lalu mungkin kan. Ya kan, dan anaknya kecil diapain sih kalau pergi ke pasar kan nggak ada gadget waktu itu kan 30 tahun yang lalu, digendong ya kan, main cabai, main apa, kepedesan dan sebagainya. So sebenarnya bahwa karena kita tahu bahwa gadget itu memudahkan kita, makanya kita menggunakan gadget. Karena kita tidak tahu bahwa gadget itu bisa mencelakakan anak kita kalau dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Makanya dia tidak tahu yang negatifnya, tapi dia tahu yang positifnya, makanya karena taunya itu dia lakukan itu. Nah, kita bisa kasih masukan dengan misalnya, oh belikan mainan-mainan yang semacam gadgetnya anak-anak usia itu gitu loh. Yang tadi saya digambar, saya sharing ya, ada robot-robotan, robotik yang bisa jalan sendiri, diputer-puter, main, muter-muter dan sebagainya. Invest aja di situ, itu lebih jauh, lebih bagus untuk pertumbuhan anak kita daripada pakai gadget. Karena dengan main robot-robot yang bisa diputar terus dia muter sendiri, dia belajar figuring out kan. Kenapa kok ini bisa mutar? Kenapa ya roda itu kok bisa terputar? Dia putar-putar dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya sibuk bekerja, nah kita sediakan alat-alat yang lain yang mungkin lebih menarik daripada gadget. Sebenarnya kalau anak itu nggak tahu gadget, ya nggak tahu, anak saya nggak tahu handphone nih, anak saya nggak pernah nonton handphone, dan dia nggak akan pernah tahu asiknya nonton handphone kayak gimana kan? Itu kan yang kenalin kita. Nah kayak gitu. Maksudnya ngenalin itu dalam arti kayak gimana? Soalnya kan memang sebagai adult kan susah untuk lepas dari HP juga ya. Maksudnya kayak susah, maksudnya kayak like how do we like, maksudnya kalau yang penting kita nggak kayak nah ini gini itu nggak apa-apa, atau kayak kita kayak constantly using it tapi kita nggak no gitu, kayak gimana gitu. Iya, itu jadi blunder ya buat anaknya ya. Kalau kita pakai terus tapi anaknya nggak boleh pakai, itu dia mungkin jadi susah juga kan ya. Nah, kita bisa ngomong, adik, mama sama papa pakai gadget ini hanya untuk kerja sama telepon, hubungin orang. Ini untuk kerja. Yang boleh pakai orang dewasa. Adik akan punya kalau adik udah SMA atau SMP atau mungkin SD. Anak sekarang SD mungkin udah punya kan. SD gitu ya. Jadi kalau mama pakai ini, itu berarti mama lagi kerja. Kalau adik lagi pengen banget sama mama, adik bilang nanti mama taruh. Gitu. Terus kita punya box yang tempat naruh gadget itu. Jadi begitu kita main sama dia, taruh gadgetnya. Kecuali kalau mau foto ya, anaknya kan biasanya main kita foto apa. Dek, bilang dulu tapi izin dulu, kita menghargai dia kan. Dek, aku ambil gadget untuk foto kamu ya, aku video kamu ya. Nah kayak gitu. Kenalinnya begitu. Ngerti. So waktu dulu tuh waktu kita ngomong kayak long sentences itu, emang they will understand it ya? Maksudnya they will absorb it ya? They will like kayak oh I got it gitu. Kayak gimana sih? Kayak I just want to know what happens in their brain. Iya, dia nggak akan memahami seutuhnya, tapi dia akan mencerna melalui pola. Contoh ya, contoh misalnya, ya ngerti ya. Aku sayang banget sama kamu. Dia nggak tahu ya, aku sayang itu apa, sayang itu apa, aku itu apa, kamu itu yang mana. Dia nggak tahu. Tapi kita terus constantly say it kan. Aku sayang banget sama kamu sambil pegang dia, terus peluk dia. Oh, dia mulai menghubungkan petanda dengan penanda. Oh, petandanya adalah kata aku sayang kamu, penandanya dia memeluk. Oh, berarti aku sayang kamu itu memeluk. Besoknya lagi, aku sayang kamu, ciku. Nah, jadi dia mulai menghubungkan itu petanda dengan penanda itu terus. Otaknya kerjanya keren banget tuh. Kerja terus kan? Ya, sinapsisnya pruning kan? Right. Ya. Dan itulah perkembangan otak yang
sebenarnya. Tapi kalau sama gadget nggak ada tuh yang jelasin. Gadget mereka nggak punya interaksi. Oke. Ya. Nat, you are mute. Sorry. Saya sering baca bahwa semakin sedikit dari Patricia ya, sedikit mainan lebih baik, Miss. Setuju nggak, Miss? Saya tergolong mama yang jarang beli mainan nih, lebih banyak DIY mainan sendiri. Tergantung ya mainannya apa. Mainannya tuh mainan apa ya? Betul, saya juga sama. Nah, rumus saya penuh dengan rongsokan ya. Rumus saya penuh dengan rongsokan kardus dan sebagainya. Ya, gini, sedikit mainan tuh artinya sedikit mainan yang dibeli jadi atau apa ya? Ini hadiah kan? Ini mainan yang dibeli jadi nih. Dia akan susah belajar dengan mainan ini. Kan diem aja, nggak gerak-gerak dan cuma gini doang kan? Nah, dia hanya bisa hidup kalau kita hidupkan bersama anak kan. Naik dek, naik gunung mobilnya, turun gunung dek. Itu baru jadi mainan yang hidup. Tapi kalau mainan ini tidak dihidupkan, dia nggak bisa hidup. Nah, mainan yang baik untuk menemani anak ketika mungkin kita lagi ada satu kesibukan tertentu adalah mainan yang interaktif gitu. Mainan yang dia bisa bermain dengan membongkar, pasang gitu ya. Nah, ini contohnya. Ya, di kamar saya ini gudang mainan ya, Lego. Tapi ini kecil banget ya, ini untuk anak-anak udah TK nih. Tapi untuk anak kecil dimakan nanti ya. Ada bricks yang lebih besar. Ada bricks yang lebih besar itu. Kemudian, ini favorit saya ini. Ini dan ini banget ya, berdampak banget. Alat-alat pertukangan. Nah, mereka bisa play pretend kan, bermain dan berimajinasi dengan alat-alat seperti ini. Itu mereka bisa berinteraksi. Sambil kita masak, dia main di bawah kita sambil mereka berinteraksi, sesekali kita tengok. Gitu. Sekali kita tengok itu bagus. Tapi memang paling bagus sepanjang masa adalah DIY. Saya setuju sama Patricia. DIY ini paling bagus. Jadi sediakan dari kecil saya sediakan kardus-kardus, tong-tong, bekas cat, tembok itu saya satu tembok memang khusus untuk dia cat di situ ya. Dia mau tulis, mau coret apa tapi saya bilang hanya khusus tembok ini ya. Tapi sekarang udah dicat lebih teratur gitu ya. Waktu dia TK udah bisa gambar lebih teratur kan. Jadi dia udah gambar lebih teratur. Nah, itu memang paling bagus. Saya setuju sekali dengan Patricia. Jadi sedikit mainan bukan berarti tanpa mainan ya, tapi maksudnya tetap ada ini ya, loose parts. Kalau kita kenal ada yang kenal loose parts play. Jadi loose part aja, nggak ada apa-apanya, permainannya nggak berwujud. Nah, nanti dia sendiri yang nyambungin. Oh, ini dikasih warna, dimasukin, dibuat apa, dan sebagainya. Itu paling bagus loose parts play. Kalau misalnya mamanya atau papanya itu nggak kreatif, itu gimana dong? Nah, kasih ini nggak perlu ada kreativitas sih, kumpulin kertas-kertas begini sama kardus-kardus kan nggak perlu kreativitas. Cuma tinggal ngumpulin aja dan ditaruh aja di ruangan di dekat anak itu, lalu kasih stimulasi warna ya, kayak kertas warna, pensil warna, krayon. Kalau anak yang lebih kecil mungkin yang lebih krayon, yang lebih gede ya, tuh krayon dan sebagainya. Udah taruh itu aja di sepanjang kamar, biarin aja mereka berekspresi sendiri. Gitu. Ada kok Hendrik mau nanya ya? Enggak. Gue cuma kan dari posisinya itu nggak pas. Jadi sekarang udah benar, jadi ya udah. Iya. Halo. Hai. Kalau mau nanya boleh langsung nanya tadi. Ya, yang kalau saya sih tadi berpikirannya tuh gini, saya sih nggak tahu ya cara saya itu benar atau enggak ya. Kalau saya sih biasa main sama anak saya itu, misalnya, lucunya itu kalau misalnya saya kasih main Lego, saya ajarin pasang dia nggak mau, dia maunya itu bongkar. Tapi ya udahlah, saya cuma ikutin aja. Gitu loh. Kalau Lego yang gimana? Tapi Legonya tuh bukannya awalnya kan belum digabung-gabung kan? Maksudnya kan Legonya itu kan pasti in pieces. Dia kan in pieces. Terus terakhirnya aku pasangin dong. Oke, nah ini bikin, nah ini saya bikin. Misalnya ini terus nanti dia lepasin lagi. Dia respon, cuma bukan mau dipasang tapi lebih cenderung dibongkar semua. Kayaknya nggak bongkar itu nggak bisa tidur mungkin dia kayak gitu. Sampai aku bilangin kayak gitu. Lu nggak bongkar nggak bisa tidur ya lo ya. Jadi maksudnya lebih memang saya setuju sih kalau misalnya itu harus lebih banyak interaksi dengan anak gitu. Cuma kadang
baru sadar tadi Bu siapa namanya Bu Kartika itu bilang bahasa itu ya. Jangan, kalau saya sadarnya itu memang saya campur-campur sih bahasanya sih. Misalnya saya bicara sama dianya itu pakai bahasa Mandarin, tapi saya bicara sama istri itu pakai bahasa Hokkien, terus bicara sama pembantu itu pakai bahasa Indonesia. Nah, iya kayak gitu loh. Gimana Nggak caranya? apa-apa, nggak apa-apa. Tapi bahasa kan, maksudnya Bahasa. whole bahasa kan, bukan mencampur vocabulary kan? Yang ini yang saya concern tuh gini, karena saya kan khawatir anak saya itu nantinya itu merasa kayak dicuekin kan. Setiap saya bicara dengan istri atau pembantu, saya selalu kayak pura-pura bicara dengan dia. Jadi dia itu kayak respon. Jadi maksudnya supaya kayak kamu itu nggak dicuekin. Tapi ini cuma logika saya aja sih. Karena kan saya takut anak saya itu merasa kayak wah dicuekin lah, kita bicara sendiri, dia nggak diurus atau apa gitu kan. Saya kayak pura-pura bicara dengan dia gitu loh. Apa itu salah nggak ya cara kayak? Contohnya gimana ya? Ya for example misalnya nih, kalau misalnya anak saya datang nih misalnya kan, saya bicara dengan kalian, tapi saya bicaranya itu ke dia. Padahal sebenarnya kita lagi bicara nih. Oh. Kita lagi bicara, maksudnya supaya kayak dia nggak tahu sih, saya cuma takut, udah terlalu takut mungkin lah ya. Supaya dia nggak merasa dicuekin lah istilahnya gitulah. Jangan kayak mana tahu dia lagi mau nyari perhatian atau gimana, tapi kita lagi asik bicara malah nggak perhatiin dia merasa kayak nggak ada yang peduli gitu istilahnya. Gue cuma khawatir itu. Jadi gue mulai biasakan itu asal bicara ke siapapun, kalau dia sedang di dekat, dia sedang lihat ke arah saya akan melihat ke arah dia gitu. Cara kayak gitu aneh nggak sih? Iya kan, tapi nggak ngomong sama dia sesungguhnya kan, dia nggak nangkap apa-apa dari kita. So better not. Jadi lebih baik jangan gitu. Kalau sama anak itu mesti asli ya. Sama anak itu benar-benar mesti sincere, murni dan asli. Karena mereka nangkap itu benar-benar dari hati. Karena mereka kan nggak punya banyak referensi kan. Yang mereka tangkap referensi dari kita itu adalah kesan. Mereka nggak punya banyak pengetahuan seperti kita untuk bisa apa camouflage atau lakukan trik dan sebagainya. Tapi mereka itu menangkap kesan. Jadi genuine communication sama anak-anak itu, genuine relation itu mereka bisa tangkap. Jadi mendingan kalau memang mau ngomong sama orang lain, kita ngomong. Kalau saya biasanya gini, anak saya suka nimbrung kan kalau kita lagi ngomong. Dek, ini kali ini penting banget yang harus diomong. Aku minta waktu 1 menit ya. Setelah itu aku langsung ngomong sama kamu. Tunggu ya. Nah, terbiasa akhirnya dia. Kalau lagi ngomong sama orang lain, dia tahu. Oh gitu. Habis itu kita turn on him lagi, terus kemudian turn to him lagi, terus kemudian kita ngomong sama dia gitu. Itu pertama. Umur 18 bulan kan dia kan belum paham sebenarnya kita bicara apa. Gitu. Betul. Tapi they know kesan kan. Yang mereka tangkap itu bukan hanya bahasa waktu kita ngomong sama dia, tapi kesan. Kesan itu termasuk struktur bahasa, pola suara kita, warna suara yang kita pakai, pitch tadi yang kita ini, dan kemudian genuine keaslian kita ngomong sama dia itu. Itu yang mereka tangkap sebenarnya. Gitu. Nah, bahasa itu yang mereka tangkap itu pola. Waktu kita ngomong sama dia dengan bahasa Mandarin ya tadi, ngomong sama dia dengan bahasa Mandarin, dengan istri bahasa Hokkien. Dia kan lagi membentuk pola kan. Dia nggak ngerti kata-kata apa yang muncul, tapi dia lagi merekam pola bahasa. Kayak misalnya tadi aku sayang kamu, itu artinya apa? Dia mencocokkan antara bunyi dengan tindakan gitu kan. Nah, kalau di tengah-tengah dia mencocokkan otaknya bekerja, kita membuat dunia yang lain, nah itu mungkin bagi dia akan kesulitan gitu. Jadi mungkin bisa dibicarakan dengan istri, mungkin bisa full dengan Mandarin dulu waktu menghadap dia bertiga full dengan Mandarin. Tapi kalau ngomong sama istri sendiri tanpa anak, nah kita bisa pakai bahasa yang lain, bisa kayak gitu. Tapi anak itu tidak menyaksikan gitu loh dan tidak pusing dengan itu. Bisa aja 3 bahasa di rumah enggak masalah, tapi untuk anak kita bangun dulu fondasinya. Kalau dia udah gampang nih, udah terbentuk fondasinya, nanti kita mau ngomong apa aja dengan siapa dengan 7 bahasa pun dia akan enjoy aja. Nonton TV-nya malah TV-nya bahasa Inggris. Nonton TV-nya bahasa Inggris. Belajar 4 bahasa berarti. 4 bahasa ya, luar biasa. Oke, paham. Saya setuju sih. Memang menurut saya sih nggak tahu ya, saya juga khawatir apalagi kan zaman sekarang milenial gitu kan kayaknya lebih identik dengan
nyangkut ke gadget segala macam kayak gitu. Saya juga nggak mau nanti anak sayanya itu ke depannya jadi seperti itu. Makanya saya sebisa mungkin selalu berinteraksi apapun itu gitu loh. Memang ya kalau kayak tadi siapa ada bilang dikasih gadget segala macam, jujur sih itu kayak pembelaan sih, ngasih gadget kita jadi wah tenang nyantai, dia enjoy sendiri gitu ya kan. Tapi kadang-kadang juga sadar kayak nggak boleh, makanya kayak dia lagi nonton, gue suka tuh ngomong yang nggak lah, misalnya kayak kayak yang tadi itu ya, wheel on the bus gitu kan, naik turun gitu, wah ini jalanannya rusak, ini nggak benar ya kayak. Jadi kayak cenderung mencoba untuk interaksi bahwa lu nggak nonton sendiri. Itu lagi nonton sama papa juga gitu loh istilahnya. Iya. Ya, that's good. Itu yang bisa dilakukan sih. Kalau memang harus incorporate gadget di dalam pembelajaran anak kita atau learning-nya anak kita harus ada dan tetap menjadi yang utama. Jadi itu kunci. Kak, ini I'm just wondering kalau misalnya kayak kita lagi ngomong gitu, is it important buat anak itu to look at us? Soalnya gini, kayak I know kadang sekarang tuh kayaknya banyak anak-anak tuh yang energinya tingkat tinggi gitu, kayak begitu kayak masuk kelas atau apa gitu kayak mereka suka lari. Tapi kayak mereka dengerin sih sebenarnya apa yang dia ngomong, dan kalau misalnya nanti di rumah kadang bisa nyanyi lagu balik atau apa segala macam, tapi nggak tahu sih, I don't know kayak whether sebenarnya important nggak untuk anak seusia itu misalnya 18 bulan or 2 years untuk mereka duduk, atau it's okay for them to keep running the whole time when people are talking. Oke, thank you. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Nah, tergantung komunikasi apa yang sedang kita lakukan sama mereka. Kalau itu adalah komunikasi one on one ya, kita lagi komunikasi one on one sama mereka, kita mau kasih tahu sesuatu yang penting buat mereka. Paling pertama sebelum kita ngomong adalah dapetin mata mereka dulu. Itu yang paling pertama harus ngomong. Jadi mesti duduk, kita ngomong sambil dapetin mata mereka. Tetapi kalau itu komunikasi yang seperti tadi, kita lagi broadcast talking atau parallel talking, kita lagi komentarin dia, kita lagi komentarin acara TV bareng-bareng, misalnya anaknya udah TK ya, kita komentarin orang bareng-bareng atau kita lagi main, ya nggak apa-apa, dia mau jempalitan juga nggak masalah gitu. Karena kita di dalam ruang komunikasi interpersonal itu luas banget gitu. Tapi kalau kita mau bicara serius, kita bilang sama dia, kita mau bicara serius. Jadi dia tahu, nanti dia akan kaya dengan ragam komunikasi interpersonal. Gitu. So it means kalau ini kan berarti in terms of giving instructions gitu kan to class gitu, kayak berarti nggak harus anaknya dengerin ya, karena kan ini bukan one on one, lebih kayak oke, kita bisa nyanyi ini ya, terus anaknya lari gitu, kayak anak usia dini kan? Iya. Anak usia dini nggak masalah, mereka memang harus bergerak kan. Kalau soalnya kan ada mami-mami kebanyakan they catch their kids untuk aduh anak saya lari-lari terus kayak ditangkep terus kayak duduk lagi, nanti 5 menit kemudian anaknya lari ditangkep lagi. Should I say like nggak apa-apa kayak just let kids run around? Nggak apa-apa sih, karena memang umur mereka kan baru belajar jalan kan, jadi mereka itu mau eksplorasi, jadi normal banget mereka untuk jalan sana sini, kecuali kalau mungkin umur 2,5 sampai 3 tahun ya mungkin. Nggak tahu sih, or not. Tapi 2,5 sampai 3 tahun masih kayak gitu sih. Maksudnya, I know a lot of kids yang energinya super high, they still run around. Maksudnya kayak di bedong aja. Mungkin gaya belajarnya berbeda. Iya. Kayak belajar juga, mungkin cara presentasi pelajarannya itu juga pengaruh sih. Oke. Ya. Ya, jadi kalau sampai anak usia 6 tahun, bebasin dia. Kalau ini settingnya educational ya. Settingnya educational, sampai 6 tahun itu masih kita bebaskan ya. Nanti dia akan mulai menentukan seperti apa dia akan belajar gitu. Tapi kalau untuk sampai anak 6 tahun, itu memang mereka harus bergerak. Nanti waktu SD baru kelihatan, oh anaknya ini anak yang thinker. Jadi dia lebih suka duduk, terus memperhatikan, terus berpikir, menganalisis sendiri. Oh yang satu ini anak yang feeling gitu loh. Yang dia sukanya sedikit-sedikit nangis, perasaan nangis, dia sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit dia perasaannya itu penting. Jadi dia perlu space, perlu nyanyi, perlu apa. Nah yang satu lagi doer, dia perlu gerak sampai itu. Nah kalau sampai 6 tahun dia tidak terpenuhi geraknya dia, nanti dia akan bergerak waktu SMA tuh. Kan repot gurunya. Waktu SMA kayak they will move around. Ya, they will move around karena
kebutuhan dia gelasnya dia nggak penuh waktu dia usia dini. Jadi dia akan mencari itu dan jebol waktu di tahap pertumbuhan selanjutnya. Saya punya murid waktu kuliah seperti itu juga ya. Jadi dia minta izin sama saya nggak bisa belajar learning style ya. Saya nggak bisa belajar dengan cara duduk gitu. Karena terlalu banyak saya duduk di masa kecil saya. Saya terlalu banyak disuruh duduk gitu. Boleh nggak saya ikut kelas psikologi waktu itu psikologi komunikasi? Saya boleh nggak belajar dengan putar-putar? Oh ya boleh silahkan. Nah aku bicara sama dia dan I found di masa-masa dia kecil dia terlalu banyak dengan les yang harus duduk, bahkan waktu dia TK main piano, les piano, duduk nggak boleh. Nah belum waktunya anak kita fisik aja. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget ya kalau itu usia dini itu cara kita stimulasi, cara kita memenuhi kebutuhan mereka itu pengaruh banget untuk masa depannya itu loh. Jadi makanya itu stimulasi usia dini itu sangat penting ya. By the way, kita udah sambil berdiri aja. Aku sendiri juga suka berdiri sih kalau belajar, nggak bisa duduk kelamaan karena itu dari kecil udah disuruh duduk. Okay, I think that would be all for today. Very good, good information, very good interaction ya. Jadi happy banget kita semua. Jadi untuk kalau misalnya masih mau banyak pertanyaan, masih pengen tahu tentang stimulasi anak usia dini, Kak Prima itu ada YouTube channel sendiri. Wah, itu karena YouTube channel ya. Jadi boleh visit YouTube channelnya. Namanya Bunda Prima Classroom. Bunda Prima Classroom. Nah, Bunda Prima Classroom di YouTube itu banyak banget. Terus ada Kak Prima juga sering buat lagu-lagu untuk anak-anak. Jadi mana tahu mau dipakai di kelas, boleh ya? Dipakai di kelas, boleh di rumah, boleh banget. Jadi if you guys still have any thought or questions, you can tag us in IG. By the way, boleh nanya satu pertanyaan terakhir nggak? What? Nggak sih, soalnya ini kayak I wanted to know, sebenarnya itu ada nggak yang namanya overstimulation? Karena kayak I know kan kids nowadays kayak dikasih mainan Montessori segala macam kayak those kind, kayak is that ada yang namanya too much nggak gitu loh? Karena ya I know kayak ini lagi ngetrend lah gitu, kayak semua orang kayak lagi do that things at home atau di sekolah-sekolah juga, tapi is it okay kalau anak-anak tuh kayak terus dikasih stimulus seperti itu atau gimana? Oke, sebenarnya pertanyaannya bagus-bagus banget ya, keren banget nih. Soalnya psikolog ya, jadi pertanyaannya bagus banget. Jadi stimulasi itu yang paling baik adalah stimulasi yang kita nggak intentu gitu loh, nggak paksakan atau nggak drilling. Jadi stimulasi ada di mana aja dan dia bisa ambil kapan aja dan dengan cara dia sendiri gitu, dan dia tidak akan merasa distimulasi dengan itu stimulasi yang paling baik gitu, yang paling pas untuk anak-anak. Jadi sebenarnya kalau stimulasi itu dilakukan dengan cara tepat, yang mungkin sekarang yang paling lagi ngetren adalah loose parts play ya. Jadi sediakan berbagai macam barang-barang loose yang tidak terkoneksi dan mereka nanti akan koneksi itu sendiri. Kalau seperti itu kan anak-anak tidak akan bosan dan tidak akan terjadi overstimulation. Tapi kalau stimulasi itu kita drilling, kita kasih terus dengan intensi, dengan ini, dan cirinya adalah anak itu sudah tidak happy di dalam space stimulation itu sudah overstimulation menurut saya. Oke. Berarti there is still a thing yang namanya overstimulation. Oke. Alright. Kita stop di sini. Thank you Kak Prima, udah sharing banget. We really learn a lot. Saya sendiri juga kayak belajar banyak. Meskipun udah diskusi, tapi aku belajar banyak banget today. I will see you guys in the future. Kalau misalnya ada recommend what do you want to find out more about, jadi pengen tahu apa, nanti we will itu di feedback, di form feedback ada ya? Inet. Ya. Gimana? Sorry. Form feedback ada nggak ya? Kalau nggak, ada. Ya. Terus kalau misalnya ada yang belum masuk ke grup WhatsApp, udah boleh gabung. Nanti Nit kasih linknya. Oke. Selamat sore semuanya. Sangat. Thank you Kak. Jumpa dengan kalian semua. Semuanya. Thank you semuanya. Have a good day.
Appreciate Good it. day. Bye. Selamat God sore. bless you. Bye-bye. Kita kontak-kontakan by WhatsApp ya semuanya ya. Thank you. Bye-bye. Thank you.